sholat. Shot artinya apa? Shot. Orang yang sholat itu pasti sidqul lisan, sidqul qaul, omongannya pasti benar. Enggak bakal yang tadi dibilang sama Ustaz Bejo itu suka bohong. Enggak, karena lidahnya ngajarin dia benar dengan kalimat ihdinas siratal, supaya lidahnya lurus. Tuh, makanya jangan jadi calon gubernur ntar bohong dulu. Yang pertama sidqul qaul atau sidqul lisan. Orang yang sholat itu pasti ngomongnya benar, enggak bakal bohong. Jualan mangga manis nih Pak, nggak tahu, saya belum makan, begitu. Ya. Habib Soleh Bekasi pernah tuh bininya ngidam, saya lagi di situ. Saya dulu masih bujangan mainnya Habib Soleh, Habib Kerasa, sama almarhum abah kita Abdul Rahman. Saya juga dulu gaul sama dia. Waktu Habib Jidan masih kecil, saya suka dengan Habib Jidan. Saya udah tua nih. Itu Habib Soleh bininya lagi ngidam, lewat tukang jeruk. Bang jeruk, apa Beb? Jeruk manis. Saya jamin Beb, semuanya manis. Kata itu kan, kata Habib, ini aneh minta yang asem. Namanya orang ngidam masa minta yang manis. Orang ngidam kan aneh-aneh. Kemarin di Pancoran, ibu gue ngidam. Ngidamnya apa? Minta diboncengin motor polisi. Hah? Yang lucu lagi nih orang ngidam nih, pengen gigit emasnya orang Madura. Ya, susah gitu ya. Orang Madura disuruh ketawa baru dijamret bisa. Jadi kenyataan saya pernah dapat itu, bukan cerita bohong. Jadi kata Habib Soleh, bini aneh minta yang asem. Kalau gitu nggak jadi. Bib, aneh pilihin ya Bib yang asem. Begitu. Dipilih sama dia sekeranjang. Jadi keranjangnya dua tuh, Bib yang asem nih Bib. KTT tadi manis semua, sekarang ini ada asem. Jadi bukan bohong, dia belum nyobain dibilang manis. Biasa tukang dagang gitu nggak? Luntur tidak ditanggung. Padahal tulisannya Arab. Ditanggung tidak? Masya Allah. Hadirin, sidqul lisan. Yang kedua, lainul qalbi, hatinya lembut. Tuh, orang kalau sholat nih, dia nggak pernah mandang orang kaya lebih mulia dari orang miskin. Karena salamnya sama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sama nggak? Sama, jadi ini nggak bedain antara orang kaya orang miskin. Dia lebih sedih kalau melihat orang kaya. Kenapa Ustaz? Kesian tuh, dia bingung ngabisin duitnya kemana. Dia lihat orang miskin, hatinya rasanya kasihan, empati. Dulu kita kalau gitu simpati ya. Lihat orang miskin simpati. Sekarang nggak boleh simpati. Kalau kita tanya simpati, dibilang pulsa yang berapa ya gitu. Empati ada rasa yang di dalam hatinya pengaruh daripada sholat. Seperti baginda Rasulullah SAW contohin, ketika lebaran ada anak yatim yang berdiri di pinggir pagar, yang lain lari-larian pakai baju baru pegang duit. Nabi lihat tuh anak yatim, kenapa kamu nggak mes sama yang mereka? Ya Rasulullah, saya nggak bisa, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Nggak punya? Yang cerita itu anak dibawa ke rumah Rasulullah, dijadikan anak angkat Rasulullah, saudaranya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Tuh, ya, lihat janda, lihat janda, udah nggak usah ceritain. Lihat orang miskin hatinya tersentuh, lihat orang susah hatinya tersentuh, itu efek daripada sholat. Lainul. Yang ketiga, udah berapa menit? Belum ya? Yang ketiga tarkul maksiat. Orang yang rajin sholat pasti gak maksiat. Dulu kita nonton bioskop di Senen, di Jatinegara tuh namanya apa tuh? Nusantara itu nonton nih Pak. Soalnya dia
hebat. Dulu nonton film kita keluar karcis. Sekarang nonton film di ruang tamu kita. Sekarang lagi di kamar kita. Mau nonton film apaan? Buka aja deh YouTube. Apa ya? Iya, nanti kalau nggak Habib Syekh, ya majelisnya Habib Jinda kan di YouTube adanya, betul. Jadi pakai juga di YouTube, tapi buat yang baik, jangan buat yang maksiat. Kenapa? Maksiat sekecil apapun kita akan dosa dan dosa itu akan dibersihkan. Pakai apaan? Pakai hati ya diri. Saya dulu waktu ngaji, kalau butuh terus nggak buru-buru. Kata guru saya, Yunus, iya guru, tuh kakinya tuh jangan lupa diselat-selatin, begini ini, ya. Kadang-kadang kita namanya anak-anak gini aja udah gitu ya, udah jadi. Itu yang seru-serutin. Ntar lu kalau lu nggak gituin, ini kaki lu nih hitam di sini nih. Kalau nggak kena wudhu, besok sama malaikat diambilin mesin las yang dari karpet. Tahu? Orang las karpet itu, ini semprotnya pakai air ini supaya hitamnya hilang. Dulu guru kita ngajarin rapi, guru kita dengerinnya. Dengar azan, kita lari ke rumah ambil kain, lari ke musola. Begitu dulu anak-anak, betul Pak? Yang sekarang tua. Tapi yang sekarang anak-anak dengar azan larinya kemana? Ke masjid. Kagak, larinya ke kamar. Kadang ada mantu dengar azan maghrib bukan ke musola, ke kamar. Itu kenapa nih fenomena ini? Apa sebabnya Pak? Sebabnya satu, mungkin waktu lahir bapaknya lupa azanin. Iya kan, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Konik, alhamdulillah maghrib ambil kain lari ke musola. Sekarang lari ke kamar. Jangan-jangan anak gak diajarin waktu lahir. Tuh Pak, ini perhati nih kalau anaknya lari ke rumah nih. Ini anak-anak. Panggil sini tong, hebat sini. Pegang lehernya. Set. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mending terlambat daripada enggak kan? Lah kalau mantu gimana mantu? Mantu subuh bangunnya jam 7. Padahal musola dekat, gak sampai 100 meter. Ini tandanya nih mantu lahir gak diazanin. Ajak ngopi. Habis ajak ngopi deketin dia, ikat kakinya. Azanin. Mbak, kok saya gak diazanin Mbak? Lu waktu kecil, waktu lahir gak diazanin sama bapak lo. Mbak, gua tahu bapak lo itu ke Papua. Nangkepin nyamuk malaria. Ya kalau mantu masih gampang ya. Lah kalau mertua dengan azan, bukan lari ke masjid, lari ke dalam. Di mana? Beliin Samsung 2 bungkus. Taruh di kursi rotan, ikat pakai kain sarung, azanin. Kesian kalau orang yang nggak sholat, hidupnya nggak bakal bahagia, hidupnya nggak bakal sejahtera. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup kita bakal sejahtera, bakal nyaman, bakal enak kalau kita jaga sholat. Kalau rumah tangga kita masih nggak enak, bini suka ngambek, kita pulang aja golok di belakang. Di mana Mbak pulangnya malam? Terus kita buka kantong, nggak jadi mana? Karena dia amplop. Kalau begini, bini masih begini, anak masih bandel. Coba periksa sholat kita ini udah bener apa belum? Udah berjamaah belum? Udah khusyuk belum? Kalau kita udah tanya bini kita sholatnya, udah bener belum? Bu, kalau sholatnya bukannya di sini, bukan di sini. Ya, kalau butuh sampai sini nih tanya dia. Gini. Dan sholat gini, kadang-kadang ibu sholat bukan jambutnya kelihatan, lehernya kelihatan. Entang-entang sulilatan. Ya, ini jaga nih. Ibu-ibu kalau pakai kain sarung lakinya itu tapi sebentar lagi pun kain sarungnya. Biar lagi sujud kagak nggak ketarik. Kalau laki nggak boleh nyencer bajunya. Mengapa? Nanti kalau udah sujud juga keinjek jatuh. Ya, sama kayu ini kenal. Ini diajarin, makanya katanya ada kalimat al-isbal finnar. Orang yang
bajunya isbal, nyeret, masuk neraka. Saya ditanya sama bupati, salah bupati di Ambon, saya pernah kabar bilang ini, Ustaz, ya Pak, kenapa sih Allah bikin banget tiba kain nyeret aja masuk neraka gitu? Hah? Cuma kain nyeret aja masuk neraka, kenapa? Saya bilang bukan begitu Pak. Makanya biar neraka kalau bapak kainnya nyeret, nanti ada ayam Nah tuh kain kena ayam kan najis. Soalnya kalau najis gak sabar. Oh gitu dia. Jadi sampai mana? Di atas mata kaki dikit. Ada lagi orang RCTI hubungan celana tinggi. Soalnya celananya sedang full. Pas kita sujud dengkulnya kebal deh. Jangan buka aurat namanya. Ya. Alhamdulillah guru-guru kita ngajari kitab Safinah, Riyadul Badi'ah, kitab fikih yang memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita baik, sholat kita diterima Allah, sholat kita mempengaruhi hidup kita, sehingga hidup kita bahagia, rezeki kita lancar, usaha kita berkah, duit kita cukup. Ya, tak perlu banyak. Hidup mah dengan berhak. Hidup gak usah mahal, kaya. Yang penting mau apa aja ada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syarif telah memberikan